Sahabat Pena di mana saja Anda dapat memantau siaran kami pada kesempatan kali ini. Saya Supian Hadi bersilaturahmi bersama seluruh jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Selatan. Seperti apa peran-peran mereka? Kita ngopi bareng di sini di pagi hari ini tentunya. Sudah bersama saya seluruh personil sudah ada di sini. Selamat pagi Pak Kadis. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ini semua personil sudah lengkap rupanya untuk kita ngopi bareng. Ya, sepertinya sudah disiapkan ini. Pemadam ini kan belum lama. Tadinya saya lihat melekat di Satpol PP. Nah, ini tiba-tiba muncul lalu kemudian sampai ide sampai masuk ke desa-desa. Apakah ini dalam rangka menjawab tantangan-tantangan apa mungkin bisa kita mulai cerita bagaimana, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Pertama mungkin kami menyampaikan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran ini efektif. Pelantikan kadisnya itu 18 Agustus 2022. Baru sendiri kemudian memikirkan bagaimana 3 bulannya ini ada standar-standar yang harus disesuaikan. Kemudian pada Januari seluruh personil sudah ada kepala sekretariat, dalam hal ini Kadampen di sini, kemudian ada para kabit yang hadir, kemudian dibarengi dengan ada kepala seksi, dibantu dengan personil yang selama ini melekat di Pol PP tetapi sudah di bidang damkar di sana kami tarik. Jadi efektifnya kami ini baru berjalan 7 bulan menjelang dan sudah mandiri menjadi otonomi sendiri dan menjadi dinas yang ke-211 se-Indonesia yang sudah otonomi, dan konsepnya seluruh Indonesia sudah harus berdiri dinas yang mandiri. Berbicara pemadam kebakaran, alhamdulillah kami sudah pakai nomenklatur yang di standar. Dalam hal ini kita tidak berbicara lagi dinas pemadam kebakaran tapi lebih luas. Dalam hal ini adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sehingga euforia tentang dulu Dinas Kebakaran dengan paradigma sekarang dengan ada SOP ini, kita sudah berbeda. Salah satunya bagaimana Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Apil sudah menurunkan angka respon time. Selama ini 25 menit respon time sudah di TKP. Kita sekarang sudah wajib seluruh daerah 15 menit. Dengan catatan bagaimana mempersiapkan infrastruktur tentunya. Infrastruktur yang harus siap karena Dinas Pemadam Kebakaran salah satu dinas yang secara sapras sangat mahal dan secara pendidikan sangat mahal dan harus ditunjang oleh para pimpinan dan seluruh personel yang komitmen dengan jiwa kepolisian. Sehingga yang menonjol sekarang yang kami tonjolkan adalah bukan persoalan kebakarannya, karena sudah ada kabit pencegahan. Sehingga konsep kami, kenapa sekarang sudah tiba di desa dengan adanya konsep Red Card. Red Card maksudnya apa ya? Red Card adalah relawan kebakaran yang dibentuk atas inisiatif masyarakat ingin membantu pemerintah dan negara dalam hal membuat respon time kita lebih cepat. Relawan kebakaran ini terstruktur dari nasional, kemudian provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan dan desa. Dan kebetulan Konawe Selatan alhamdulillah kita yang pertama lebih cepat penunjukannya Pak Bupati melalui SK Bupati sudah ditunjuk dari Permen dulu bagaimana rujukannya tentang pembentukan Red Card sampai tingkat desa, dan sudah ditunjuk kebetulan Pak Wakadampen adalah Ketua Red Card Kabupaten. Sekarang lagi bergerak di bawah bimbingan Kepala Bidang Pencegahan. Kita sekarang sudah angka 1237 personil Red Card di desa yang sudah terakomodir melalui SK Kepala Desa dan SK Camat. Ini masih kurang, kami masih bergerak terus dan insya Allah di bulan 9 di bulan 9 kita ditantang untuk pelopor pertama Red Card di Sultra dan pengukuhan pertama yang akan dihadiri oleh Dirjen dan Direktur Pemadam Kebakaran Indonesia itu adalah Konawe Selatan. Maka ini yang saya mau tanyakan tadi, tapi ternyata sudah mulai dijawab. Tapi kita akan lebih detailnya bahwa ide dan gagasan untuk sampai ke tingkat desa itu untuk menjawab tantangan sekaligus menjadi solusi dengan luasan wilayah Kabupaten Konawe Selatan 25 kecamatan tambah lagi 300 desa pun lebih dari itu, 300 lebih dari desa, dan juga harus ada wilayah yang disebut dari relawan
pemadam kebakaran tersebut? Ini gagasannya dari mana? Pertama tentunya kita membaca dengan tupoksi, tugas pokok kita, dan alhamdulillah dinas kami selalu membuat ledakan-ledakan dan loncatan-loncatan serta inovasi. Yang baru terselesaikan kami selesaikan bagaimana untuk memperkuat sistem ini di pemerintahan kita, bagaimana untuk memajukan kita punya damkar, berbicara damkar dan penyelamatan sudah tercapai, sudah dibuat ada 46 SOP. Ya. Apa saja itu? SOP kami mulai dari pergerakan sapras, pergerakan pasukan, konsignus jaga, sampai dengan hal terkecil sudah di SOP-kan. Supaya yang memerintah kami bukan lagi tidak ada patokan tetapi SOP. Sehingga kami di sini sudah berlaku namanya konsignus jaga. Dari pagi sampai pagi sudah ada aturan-aturan mainnya. Tadi Bapak tiba di sini sudah 4 agenda yang selesai. Salah satunya kami ada apel pagi. Biasa saya yang pimpin atau Pak Wakadamten atau para kabit, kami bergilir. Setelah itu ada briefing. Setelah kami tadi ini ada lagi rapat teknis terkait kami ada di sini per 4 bulan evaluasi sama fisikonya teman-teman, karena kita berbenturan dengan kemampuan psikis, kemampuan fisik dan juga inteligensi. Ya, jadi tadi sudah 4 kegiatan yang kami lakukan. Tadi lagi pas kita masuk ada namanya apel siaga. Jadi apel siaga itu dibarengi dengan latihan formasi-formasi pemadaman, formasi penyelamatan. Tiap hari? Tiap hari. Syarat terima piket juga dengan perwira piket. Perwira piket diakomodir oleh setiap hari itu ada 1 kepala seksi. Ini militer nih. Dan kalau melihat aturan main kami, hampir dikatakan bukan lagi semi, tapi full. Sudah full ya? Karena satu-satunya OPD yang uniformnya, kenapa kami menggunakan hari ini uniform dengan banyak lencananya, dan lencana kami tidak gratis. Teman-teman yang di sini sudah ada 30 orang keluaran ex Ciracas. Dilatih di Ciracas ya? Dilatih di sana, digembleng di sana, tidak mengenal pangkat di sana. Berapa lama dilatih di sana sampai kemudian dibalik kembali ke sini? 10 hari. 10 hari saja? 10 hari non-stop, nanti kami istirahat jam 12 malam. Jam 12 malam ya? Sangat melelahkan, kemudian kami juga sempat stres. Iya. Tapi begitulah, karena ternyata di pemadam kebakaran dan penyelamatan itu tiada penurunan siaga. Kami selalu siaga 1. Sehingga dengan latihan ini tentu membutuhkan ketepatan, kecepatan, serta kemampuan fisik, serta psikologi yang harus dibarengi. Dan inilah kiat-kiat kita. Nanti bagaimana seleksinya sampai di tingkat desa itu seperti itu? Ya, harus sigap, harus tanggap, harus kuat, kemudian harus cepat. Alhamdulillah dengan Redcar pola pembinaannya nanti itu berbicara sampai ke desa. Pak Bupati dengan responsif yang sangat besar kepada Dinas Pemadam Kebakaran, dan Pak Bupati sangat menunjukkan kami tiada daya kami kalau pemerintah, utamanya pimpinan kami, tidak memberi ruang-ruang. Alhamdulillah Pak Bupati setelah menurunkan SK Bupati dibentukkan Redcar sampai di desa, dan di desa ini ada kewajiban yang harus kami lakukan. Setelah terbentuk melatih. Ya, kami latih dalam hal 2 kategori pengesahan. 1, bagaimana dia bisa menguasai tentang perilaku api dan pemadaman. Kedua, tentang penyelamatan. Tugas kami di desa itu dengan struktur nasional paling kurang 4. Tapi alhamdulillah selama ini desa-desa malah lebih dari 4. Berarti antusiasnya masyarakat terhadap pemberdayaan, keinginan untuk mengetahui tentang kebencanaan itu besar. Kalau di desa itu kan ada apa namanya, untuk bidang kebencanaan ada hansip ya. Ya. Tapi sinkron menjadi satu. Satlinmas. Atau berbeda dia? Dapat. Jadi ketika di sana tenaga kurang, boleh menggunakan Satlinmas, tetapi Satlinmas tetap jalan, tetapi Redcar juga tetap jalan. Secara organisasi dia terpisah, tetapi secara kerja sama. Ya. Tugas-tugas inilah. Ini relawan. Tidak digaji. Tidak dihonor juga. Tidak dihonor, tetapi kami punya kewajiban mempersiapkan sarananya. 1, ketika dia sudah terdaftar, dan ini terdaftarnya nasional. Jadi dia online sendiri, mendaftar sendiri, masuk melalui via admin Redcar. Setelah dia masuk daftar, kami verifikasi. Verifikasinya tentunya pertama bersyarat sehat. Kedua, ada jiwa yang pengen secara kemanusiaan. Ya. Ketiga, sanggup melewati latihan-latihan kami, karena latihan kami sangat berat. Di pemadaman kebakaran, berbicara tentang api dan penanggulangannya itu ada 17 item.
Dulu ini beda, pemadam beda SAR. Beda. Kalau SAR itu kan lebih ke Iya. Kami sudah satu, kalau ini sudah di semua antara SAR dan kami sudah bersatu di penyelamatan, di rescue-nya. Dan yang luar biasanya di pemadam kebakaran ini ternyata luas sekali. Jadi kalau berbicara api, tadi itu 17 pendidikan yang harus kami berikan kepada relawan kebakaran di desa. Berbicara penyelamatan ada 13. Bayangkan di penyelamatan itu ada namanya animal rescue. Yang selama ini panggilan paling besar kami ada di animal rescue. Hampir tiap hari kami ada animal rescue. Penyelamatan binatang. Apakah manusianya terganggu atau binatangnya yang dilindungi terganggu? Sehingga ada beberapa kasus yang kami tangani terus, adanya tawon Vespa yang hampir tiap saat kami ada panggilan. Tawon Vespa ini beracun. Satu biji kalau anak yang tidak kuat fisiknya bisa meninggal. Kami yang lakukan evakuasi, ada rata-rata semua ada di dalam rumah. Malah ada rumah yang kami dapati laporan masyarakat sudah 2 tahun ditinggalkan gara-gara sarang tawon itu sudah berada di rumah. Alhamdulillah teman-teman yang sudah dilatih cukup bagus. Kemudian yang terbaru ini kami bersama tim Basarnas, kepolisian TNI bekerja sama membuat sebuah posko di Proraya dalam rangka penyelamatan keluarga kita yang ditimpa musibah diterkam oleh buaya. Selama 2 malam kami di sana full time. Nanti kami tinggalkan dan menutup operasi setelah jenazah ditemukan. Animal rescue bukan hanya serangganya, tapi juga Penyelamatan kami tidak terbatas pada hal-hal yang bayangkan dengan adanya tugas-tugas penyelamatan ini. Laka lantas saja kami berada di sana. Ya, biar begitu ada tabrakan tentunya evakuasi korban, kemudian penanganan korban karena menangani korban menurut masyarakat dan selama ini nilai terutama edukasi tidak harus orang patah segera dipindahkan, bisa saja kita menambah. Kalau ada pemahaman dan kita latih direktur yang ada kemudian kami yang sudah dilatih, ada namanya tindakan perabaan di mana yang patah. Nah ini dia untuk penyelamatan yang seperti ini yang kebanyakan keluarga besar dan masyarakat kita belum tahu sekitar tujuan penyelamatan ini. Nah edukasinya yang harus diberikan kepada masyarakat. Keinginannya untuk menolong ya pasti, gitu. Tapi teknisnya supaya dia selamat dari tidak menjadi kematian itu yang sampai hari ini belum dipahami. Ya alhamdulillah kita kebetulan ada kabit pencegahan, ranahnya kabit pencegahan. Ini ada program besar kami yang kami sudah laporkan pada pimpinan Bupati, namanya nanti damkar masuk sekolah. Masuk sekolah maksudnya di sekolah SMP, SMA. Kemudian damkar masuk pasar. Kita akan menyampaikan tentang pertama bagaimana pencegahan TI. Kedua tentang penyelamatan laka lantas dan sejenisnya. Ya, paling tidak ada ilmu-ilmu dasar yang mereka pahami dan tahu bahwa ternyata kecenderungan kita menolong dengan hal yang salah bukan menyelamatkan pasien. Karena di damkar di pelatihan kami di pendidikan kami teman-teman yang habis di Gembleng di pendidikan kerescuan memindahkan orang laka lantas itu tidak seperti yang kita pikirkan. Karena bisa saja kita menambah dari patahnya yang masih bisa tertolong, dia tidak bisa tertolong. Karena ada namanya waktu mas kami ada namanya waktu mas 10 menit ya, 10 menit. Sehingga di pendidikan kami ini kami sudah dapatkan beberapa tingkatan sampai RJP pun kami diajarkan bagaimana kalau orang kena jantung, shock kebakaran atau shock kecelakaan. Tindakan yang kami lakukan sudah ada. Kemudian bagaimana kalau orang tabrakan kemudian dia patah harus diapakan? Tentu ada cara pembalikannya, kemudian perabaan tubuhnya sambil wawancara di mana sakit. Setelah kita tahu kondisinya maka ini yang harus dilakukan. Sampai dengan namanya pembidaian. Pembidaian itu ada alat-alat sederhana. Boleh di pinggir jalan kita dapatkan apakah papan sepotong kemudian yang kain mutiara kalau istilahnya atau jilbabnya teman-teman untuk mengikat untuk membuat patahnya itu tidak ada rongga. Sehingga ketika kita pindahkan naik di ambulans atau tim kesehatan datang, kita pastikan bahwa yang kita tolong ini dalam kondisi tidak menambah beban, tidak menambah sakit. Inilah ilmu-ilmu kesehatan yang kami pelajari di sana sampai hal sekecil itu. Sampai hal sekecil itu ya. Oke, itu hal yang teknis. Sekarang kita berbicara menjawab keberadaan kita
hadir nih pemerintah dalam hal ini memberikan pelayanan, kemudian memberikan kenyamanan, kemudian memberikan keamanan. Masuklah bapak-bapak, ibu-ibu yang di dalamnya. Apa ide dan gagasan bapak setelah selain Ya. apa namanya perwakilan ini dari desa itu relawan? Ya, alhamdulillah menjawab tantangan yang lebih komprehensif melalui Pak Bupati memanggil kami untuk segera membentuk UPTD. Dan alhamdulillah UPTD kita sudah diperdakan ya, sudah diperdakan untuk menjawab respon time dan pelayanan lebih prima ke bawah. Sudah ada UPTD 5 UPTD untuk tahun ini. 5 UPTD Ya, mana aja? di Angata, kemudian di Ranomi Eto, kemudian Tinanggea, kemudian Laea, sama Muram. Sama orang Ya. bukannya 25 kecamatan gitu Harusnya dengan luas wilayah dengan 360 sekian desa, wajibnya satu kecamatan satu PTD ditambah pos. Iya. Karena ini untuk menjawab pertanyaan. Tetapi dengan kemampuan daerah dulu, kemampuan personil tentunya pelan-pelan, tetapi sudah ada dasar dengan adanya 5 PTD, kita akan jawab dengan sektor. Jadi ada 5 PTD dibantu oleh pos kecil. Ke kecamatan-kecamatan dan perlu ke desa, dan adanya red card ini sangat peran pemerintah yang kita maksud menjawab. Insya Allah dengan kerjasama kami dari DPMD, tentu kalau sudah mandiri red card di sana, sudah tahu ilmunya, sudah kuat, sudah terlatih, saprasnya boleh dilakukan dengan mulai di dana desa dan mitigasi bencana. Sudah terkoordinasi dengan Insya Allah kami sudah komunikasi dengan Kadis DPMD, dan malah Kadis DPMD akan mengundang kami di pertemuan para kepala desa untuk memberikan ruang-ruang diskusi terkait bagaimana pembinaan red card selanjutnya oleh desa. Ya, sehingga nanti di sana di tiap desa, kalau terlaksana, satu desa ada namanya roda 3 yang kapasitas 600 liter. Roda 3 dan ya. Kayak biar motor pemadam artinya yang dibeli oleh dana desa harganya secara katalog itu 83 juta. Sudah ada piranti di desa itu. Insya Allah dengan adanya mobil kecil itu, kemudian sudah ada tenaga relawan yang tahu tentang perilaku api, maka sambil memadamkan sambil menunggu armada yang lebih besar. Jadi artinya menunda, sudah bisa kita tunda sampai api itu tidak menggila, karena api itu hitungannya 5 menit sudah mulai membesar yang tidak bisa terkendali. Ya. Kejadian jadi beberapa kali terbakar di musibah kebakaran di Konawe Selatan. Tentunya kalau berbicara kota, misalnya kalau di kota kan ini di Konawe Selatan, kota tinggal telepon saja cukup, langsung cepat lari. Nah, di Konawe Selatan yang luasannya seperti ini, seperti sudah terjawab dan ketika ada relawan itu. Tapi kemudian pertanyaannya adalah apa yang harus disiapkan ketika mereka berhadapan langsung dengan kebakaran? Fasilitas lain yang roda 3 itu ya. Pertama tentunya kemampuan mengidentifikasi jenis kebakarannya. Kalau sudah tahu ilmunya, yang membuat panik selama ini kenapa api itu semakin menggila karena tidak memahami metode-metode yang harus dilakukan, sehingga seharusnya tidak panik menjadi panik. Sehingga kami sudah diundang beberapa instansi. Setelah kami turun, akhirnya mereka paham. Ternyata karena kepanikan itulah yang membuat api sangat besar. Satu contoh, kami diundang kemarin di rumah sakit daerah. Kami ajarkan bagaimana penggunaan apar. Apar itu wajib ada di kantor. Wajib ada di kantor. Kemudian peruangan dengan besaran ini berapa apar yang harus digunakan. Tetapi ada aparnya tidak bisa digunakan, itu satu. Kedua, bagaimana api yang masih kecil ini bisa kita hindari dengan ketidaktakutan akibat api. Satu contoh kemarin kami memberikan contoh, gas itu bocor selangnya, di sana menyala. Bagaimana cara mengantisipasi? Begitu kami ajarkan dengan pola sederhana menggunakan pasir dan karung basah. Begitu sudah ditahu ilmunya, ternyata mudah. Tidak harus ditakuti. Tidak harus ditakuti. Bagaimana cara melepas regulatornya? Bagaimana kalau sudah api turun sudah menyala di selang? Ternyata begitu kami basahi tangan kemudian genggam ke selang mati, baru mereka paham. Yang penting tidak panik dulu. Jangan panik. Inti kebakaran adalah kepanikan, sehingga begitu ada api besar langsung disiram dengan air, justru air ini yang membawa melebar api. Oke, ada sekian banyaknya kita ratusan desa. Butuh berapa dana dan untuk menjawab semua desa? Cukup besar. Kalau kita berbicara APBD dengan 83 juta bersatu desa, berarti ya kita harus membutuhkan sekitar 36 miliar. 36 miliar. Ya.
30 miliar hanya untuk bentor. Bentor itu saja. Ya, tetapi kalau dikeroyok melalui dana desa Hmm. tidak akan membebani daerah kita. Kalau ada perusahaan-perusahaan misalnya swasta yang berkaitan dengan tambang, tidak ada kerjasama. Kami lagi alhamdulillah kami sudah memulai bergerak. Selasa depan kami berada di PT Desa Sukower. Karena kenapa? Di PT Desa Sukower sudah ada di sana alat peralatan pemadam mereka. 2022 sekarang 2023 Ya. belum 1 tahun. Ya. Alokasi pertama dari kebijakan pemerintah untuk pendaftaran berapa banyak? Kalau berbicara banyak, cukup banyak. Kami sekarang adalah pembinaan SDM dulu. SDM. Respon di SDM belum di infrastruktur. Ya, SDM. Infrastruktur kemarin alhamdulillah dengan perjuangan Bupati bersama teman-teman, kita tadinya akan membeli satu unit dengan harga 1,7 yang 4.000 liter. Kita rubah karena perjuangan Bupati, teman-teman semua yang bergerak ke Jakarta, kita dapat hibah. Hibah ini dari Jepang, dari EHIN Jepang, kita dapat 4 unit. 4 unit itu sangat terpadu, ada mobil pemadam kebakarannya yang kalau kita beli sendiri sekitar 7,5 miliar. Kemudian ada ambulans internasionalnya yang sekitar 2 miliar lebih, ada mobil komando, ada mobil pasukan dan peralatan. Jadi kami dapat 4, insya Allah di 17 Agustus akan diserahkan ya Pak. Diserahkan. Setelah tiba di Jepang, kami rekondisi di Jakarta untuk merubah sistemnya semua karena masih bahasa Jepang. Dan inilah yang mulai menjawab infrastruktur kita. Yang ada sekarang ada 1X 5 tahun yang lalu ya, dan sudah beroperasi, sudah jalan. Pada intinya bahwa infrastruktur sangat kami butuhkan, tetapi melihat kemampuan daerah dan yang paling utama adalah membangun komitmen dulu bersama teman-teman. Bagaimana damkar dengan anggaran yang masih minim, tetapi kita bisa bekerja secara efektif dengan cara pencegahan. Ide dan gagasan Pak Kadis rupanya sudah hampir berbanding lurus dengan kemampuan APBD. Ketika ide dan gagasan Bapak menjadi jawaban, maka harus menjadi komitmen untuk semuanya. Pertanyaannya kemudian bagaimana Bapak memberikan komitmen itu sampai di tingkat desa supaya satu hati semua bahwa kita ingin memberikan peran yang baik terhadap masyarakat. Silakan. Pertama tentu kita membangun komitmen di tubuh sendiri. Dalam ini organisasi Damten, kami sudah 7 bulan masih menggunakan fasilitas Islamic Center, tetapi tidak ada di pikiran kami berbicara tentang tersedianya dulu kantor. Tetapi kami letakkan adalah dasar SOP dan SPM. Ini yang menjadi dasar itu. Kemudian ada jiwa korsa kami di sini bahwa kami membawa pasukan, tentu disiplin harus tinggi. Kemudian jangan kita lupa karena kita ada istilah nyawa taruhannya, berarti pendidikan harus tinggi. Sehingga kami di sini tidak pernah berhenti memberikan terus pelatihan-pelatihan. Dan saat ini sudah berjalan 3 hari ya, 3 hari teman-teman pendidikan. Dan kita akan kasih keluarkan Pendidikan itu di sini, yang dilatih oleh para pelatih yang sudah ex-keluaran Ciracas. Dan yang lebih luar biasa, kami sudah kemarin membuat MOU dengan stakeholder vertikal maupun yang di luar dan perbatasan kita. Karena kenapa sangat penting? Satu contoh tadi yang kita sudah maksud, kota yang paling dekat dengan daerah metro dan kota. Begitu ada kebakaran, karena sudah ada komunikasi kami di MOU, tinggal saya menelpon, mereka datang. Kami habis diskusikan apa yang akan dibantu karena unitnya mereka cukup dan lebih dekat secara relasi. Berikutnya ke desa ini tentu ini yang menjadi PR kami, Pak Ketua Redkar dan seluruh pejabat kami. Konsep kami bulan depan itu seluruh kita akan lagi turun supaya angka 2000 sekian untuk Redkar ini sudah bisa kita kukuhkan dulu. Kita latih, kemudian habis itu kita bersama dengan para pemerintahan desa untuk bersama bahwa betapa pentingnya bencana kebakaran dan penyelamatan ada di desa itu, orang-orang yang sudah terlatih, kemudian didukung sarana yang skala desa. Ini yang kita akan bangun dulu. Tentunya kita tidak berbicara, sehingga kita rekrut ini kita tidak pernah berbicarakan berapa honornya. Kalau kita berbicara berapa honornya, maka bukan pemberdayaan masyarakat. Tetapi seiring waktu, kalau desa itu mampu boleh. Karena ini diberikan insentif, karena dia sudah mempunyai orang-orang terlatih, orang-orang yang punya jiwa insentif. Biasanya manusiawi, kalau kemudian nanti ada kebakaran baru kemudian ternyata penting damkar di setiap desa. Nah, yang belum pernah merasakan bencana ini, bagaimana memberikan edukasi terhadap mereka bahwa ini penting, ini menjadi kebutuhan. Nah,
ketika bicara hutan sudah selesai kan, sudah terjawab. Mereka sudah harus berupaya dengan gagasan mereka dan kita berikan. Silakan Pak. Alhamdulillah sebelum pembentukan Red Card, kami sudah membentuk tim. Beberapa bulan yang lalu kami sudah turun sosialisasi. Ada Sosialisasi tentang bencana kebakaran dan penyelamatan dan bagaimana pembentukan Red Card. Sehingga pemerintah desa, kecamatan sudah memahami ternyata itu Red Card wajib. Ya. Jadi edukasi kami sudah jalan terus. Malah sekarang edukasi kami sudah ke vertikal juga. Sudah diundang oleh pihak Keren ya, tentang bagaimana menjawab arus pendek hubungannya dengan PKSDA. Kemudian kami diundang juga dari pihak pengadilan. Inilah yang kami tunggu-tunggu terus. Mudah-mudahan OPD-OPD lain mengundang kami dan kami akan juga membuat program. Seluruh OPD ada tenaga-tenaga yang terlatih di kantornya. Salah satunya untuk menggunakan apa? Ya, alat pengapalan api ringan. Kemudian untuk memberikan pemahaman pada seluruh keluarga bahwa tentang panik, kemudian bagaimana cara meninggalkan rumah, kemudian setelah kita datang di rumah bagaimana caranya. Karena ini ada ruang kebencanaan juga di dalam. Ketika kita tinggalkan rumah dalam keadaan kosong, apa identifikasi kita ketika kita akan masuk. Oke, kita berlanjut ke peta Konawe Selatan. Peta bencana banjir ketika musim hujan, kemudian kebakaran di musim kemarau. Jadi ini sudah ada peta khusus ya. Kalau kemarau ini lebih keringnya ini di desa-desa sekian, kemudian kalau banjirnya di desa-desa ini sudah. Gimana? Kami sudah membahas secara komprehensif, malah pertanyaan sudah ada di meja saya dikerja oleh kami. Yang paling rawan banjir di mana ya? Di kecamatan mana? Kami sudah petakan, jadi malah kami punya petakan ada tentang rawan jumlah penduduk terbanyak, rawan jumlah rumah terbanyak, kepadatan terbanyak, rumah kumuh. Kami sudah petakan semua, kemudian lokasi-lokasi area banjir, kemudian dampak kebencanaan. Jadi kami bekerja dengan Kabit, malah sudah kami cetak petanya. Dan inilah yang akan menjadi salah satu rujukan SOP kami. Jadi kami berbicara rujukan, dan kemudian sekarang Brida lagi meneliti tentang kami punya peta yang kami akan berpadu dengan peneliti sehingga nanti di sini sudah menghasilkan database. Kita tidak lagi membilang di sana kira-kira, tetapi kita sudah tahu, oh wilayah kecamatan ini 1-2 zona merah, berarti perhatian khusus ada di sana. Kemudian di wilayah 1-2 ini ada bangunan yang banyak kumuh, berarti perhatian kita ada di sana. Kemudian wilayah ini tidak bisa dimasuki oleh mobil pemadam suatu saat. Apa yang harus dilakukan? Tentunya kita harus mempersiapkan alat portable yang berada di pinggir pantai. Jadi pemetaan kami sudah sampai ke situ dan pertanyaannya benar sekali, sudah dikerjakan Sapras bersama timnya. Kami semua di sini tiada hari tanpa meletakkan dasar-dasar dulu. Karena tantangan OPD untuk majunya dan membantu Pak Bupati hanya satu, bagaimana kita memikirkan database. Dan kami sudah ada laporan bulanan, laporan triwulan yang diupload melalui Sipadam ya. Kami ada aplikasi Sipadam. Disinilah apa kebencanaan. Jadi per bulan ini berapa, akumulasi berapa, kita upload dan kita mediakan. Dan benar yang saya pernah dengar mengatakan 1000 yang kita kerja kalau tidak pernah dipublikasi, tidak ada artinya. Apa targetnya Pak Kadis sebenarnya ini kalau untuk di Bapak selama Bapak di sini Bapak sudah banyak kemudahan targetnya? Pertama, kami semua teman-teman membangun komitmen bahwa di Pemadam ini adalah keluarga besar yang mempunyai misi satu, jiwa kemanusiaan dan empati. Kedua, bahwa damkar itu yang dulu orang enggan masuk ke damkar yang dibilang bahwa dinas pembuangan. Kami buktikan bukan, justru disinilah yang banyak pekerjaan yang dibutuhkan talenta-talenta pemikir dan punya kredibilitas. Kemudian ketiga, pemerintah daerah, SPM-nya, pelayanan masyarakat yang paling nampak di sini. Bagaimana orang akan mengakui SPM kita kalau tidak ada prospek ke bawah? Dalam hal ini di kebencanaan dan non kebencanaan. Dan yang terakhir bahwa paradigma pemadam kebakaran itu suksesnya berbicara di pemadam kebakaran, minimnya terjadi kebakaran akibat edukasi yang dilakukan oleh Kabit pencegahan dengan teman-teman. Kemudian penyelamatan, semakin banyaknya penyelamatan yang kami lakukan karena di sini hal terkecil. Bupati bilang tahun saja negara sudah turun dan itu kami sudah lakukan karena memang itu cukup sekali. Tahun saja sudah harus turun. Ya. Tapi begini, titik-titik yang rawan bencana tadi kita bicara di awal bahwa adakah semacam
rawan longsor misalnya. Di sini rawan banjir, ini harus diperbaiki komunikasinya. Ada nggak semacam itu? Ini yang kita lagi lakukan, membuat sebuah rujukan terkaitnya. Jadi apa yang dari sisi KPU-nya bagaimana, dari sisi kebencanaan bagaimana, dari sisi perumahan bagaimana, karena itu kita lintas sektor. Dan yang kami lagi bangun lagi sekarang, bagaimana sistem itu terproteksi. Ya. Semua stakeholder sebenarnya ada di kami. Nah, kemudian yang kita tidak bisa jangkau dengan SAPRAS tentu akan ada papan-papan penguatan. Salah satu hewan yang dilindungi, buaya. Tidak mungkin kita menangkap manual di air karena wilayahnya, tetapi kami datang pasang pelang bahwa di tempat ini ada habitat yang dilindungi negara. Yang membahayakan. Ya, ada waspada, ada waspada. Iya. Jadi inilah ya, karena kami hubungannya ada yang bertanya, pemadam itu hubungannya dengan apa? Kami ada hubungannya dengan PU, polisi, tenaga kerja, dan yang kebencanaan sosial, BPBD, Dispenda. Kita juga ini adalah dinas yang bisa menghasilkan PAD. Salah satunya Gimana? bahwa nanti kita akan mensyaratkan, kita akan berbuat rujukannya Pergub tentunya ada rujukannya bahwa seluruh pelaku usaha wajib ada alat pengaman api ringan. Ya. Sehingga perpanjangan izinnya dengan proteksinya ada di kita. Kemudian nanti praktek yang akan dikeluarkan oleh perizinan ketika akan membangun sebuah industri ataukah bangun rumah pribadi, tentu kami harus dilibatkan di sana untuk melihat bagaimana dengan keamanan listriknya, bagaimana dengan sistem kalau kita sudah berbicara hidran kalau kantor, bagaimana nanti kalau ada jalur evakuasi ini kalau berbicara kantor atau kantor perusahaan. Kenapa damkar harus ada di sana? Karena kami akan melihat proteksi keamanan dalam hal gedung, namanya MKKG. Kami pendidikan kan itu namanya menghitung. Dan yang paling luar biasa di pemadam ini nanti ada namanya investigasi. Ya, gimana lagi? Investigasi itu kami pendidikan juga, harus pendidikan untuk menentukan kenapa bisa terjadi kebakaran, berapa kerugian, dari mana asal api, kenapa, bagaimana nanti perusahaan mengedukasi tidak terjadi. Selama ini kan kita sebagai wartawan bisa berita Islam yang di apakah ada korban jiwa? Nah ini selalu tidak ada korban jiwa yang terjadi, tapi kerugiannya sekian. Itu yang selalu ada dalam ujung narasi di berita. Nah ini terbanyak harus dijawab oleh damkar. Damkar kita harus siapkan tenaga-tenaga ahli yang dipendidikankan tentang investigator. Itu belum ada. Insya Allah tahun ini ada satu kita kirim yang cukup mahal dan cukup lama pendidikannya. Dan kalau di tempat lain namanya PPNS. Kalau di sini namanya investigator. Kenapa satu? Kan kita 25 kecamatan. Melihat anggaran dulu. Insya Allah 2024 terlalu banyak pendidikan kami. Kalau kami pasang yang belinya itu hampir full. Karena untuk mencapai investigator itu harus melalui tahapan panjang. Dan ini tahapan kami. Kenapa belum ada sampai sekarang? Kami sudah lakukan dulu namanya Damkar 1. Tidak akan kemana-mana ketingkatan berikutnya sebelum ada pendidikan Damkar 1. Dan ini kan pendidikan paling berat. Ya yang berasal di awal. Ini lebih banyak laki-lakinya, tapi banyak juga seperti bisa berbagi lurus dari Bang. Kalau kita mau bertanya, kenapa melibatkan perempuan di damkar? Satu sisi, inilah banyak yang bertanya, oh ternyata damkar banyak. Namanya kalau di damkar serikandi. Oh, serikandi damkar. Tugas mereka sama dengan kami. Nanti ini ada regu penyelamat dari khusus perempuan. Jadi kalau ketika musibah itu perempuan yang mereka tangani. Kemudian di tempat kami namanya ada PMR. Ada satu regu yang menangani khusus kesehatannya. Kita akan banyak mengambil dari perempuan. Medical ya. Jadi kami punya ambulans kenapa? Itulah tugas-tugas kami laka lantas pun. Korban tenggelam, korban jatuh dari apa saja sudah bisa kami tangani dan alat kami yang datang ini mobil kami bisa operasi di atas. Sehingga kami suatu saat diberi lagi ruang menerima tenaga kesehatan silakan masuk di sini. Dan ini Serikandi ini perannya mereka sangat besar, salah satu fungsi markas. Jadi kami di sini ada pembagian, ada pasukan elit, ada propos, ada markas. Markas menangani tentang ADM, kemudian logistik. Ada satu belum yang terjawab tadi dari awal bahwa porsi anggaran yang disiapkan untuk menjawab kebutuhan apa yang begitu besar dengan bidang gagasan itu tadi
belum cukup satu tahun sudah segitu. Berapa kemarin ini? Anggaran kami kelola untuk tahun 2023 ini Kabupaten memberikan kurang lebih 9 miliar lebih. 9 miliar. Tapi yang kebutuhannya kan yang sampai Ya. 26 gitu. Ya. Itu baru roda 3 ya. Belum 9 miliar lebih operasional. Operasional dalam hal ini peningkatan kapasitas SDM-nya, kedua ada mendatangkan infrastruktur, ketiga gaji yang melekat di kami ada, kami punya pasukan sini sudah siap ada 4.000 dan yang terbanyak di gaji. Di gaji. Ya. PNS semua maksudnya? OS. Ya. Outsourcing ya. Itu semua digaji Oleh standar Ya. 1.500.000. Ya. Ikhlas nih. Siap. Ikhlas ya. Semua ikhlas dan Bupati juga di samping gaji Pemda atribut yang kami pakai ini semua dari kaki sampai kepala Pemda. Pemda semua. Kalau outsourcing ini pengen nggak jadi PNS? Pengen sekali. Sangat pengen. Pengen. Alhamdulillah sudah terjawab juga Iya. melalui perjuangan Pak Bupati, BKPSDM kita, Bu Sekda, apa semua. Kita untuk Manado Selatan, Indonesia Timur, kita dikasih ruang tahun ini ada kuota P3K selama 5 tahun. Khusus damkar. Jadi pengangkatan tersendiri P3K khusus damkar. Untuk Sulawesi Tenggara baru kita ikut. Baru sih ya, ada berarti peran-peran yang sudah terlihat di lapangan. Porsi anggaran itu sekian miliar. Kalau kebutuhannya untuk menjawab apa yang menjadi gagasan Bapak itu sampai selesai, keinginan Bapak sebenarnya apa di sini? Kalau untuk menjawab, karena kadar kita adalah wajib dasar. Berbicara wajib dasar berarti kami ada di ruang kesehatan, di ruang infrastruktur, di ruang pendidikan. Itu adalah 1% dari BPJS itu wajib. Ya, tetapi kembali lagi skala prioritas. Ya. Mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Bupati dan teman-teman di DPR bahwa kebutuhan untuk menjawab sampai di tingkat desa ini sangat penting. Oke, teman-teman semuanya, mungkin ide dan gagasan ini sudah kita dengarkan bersama. Ada hal yang lain mungkin yang kita ingin dengarkan. Cita-citanya Bapak apa? Pertama, tentu bukan cita-cita saya sendiri, tetapi cita-cita seluruh teman-teman. Kami akan tampil Manado Selatan sebagai OPD yang diperhitungkan dalam sisi pelayanan masyarakat. Dalam sisi pelayanan masyarakat. Terlepas dari itu semua, dari ada di luar tugas ternyata Ya, di luar. bahwa jiwa korsa, jiwa sosial yang harus ada dan tumbuh sampai di tingkat masyarakat. Terlepas dari masalah itu, cita-cita Bapak seperti apa? Pribadi. Bapak kan mantan camat. Tentu dengan inilah bagusnya kami dibawa ke sini dengan pernah memimpin wilayah yang cukup luas, dengan heterogennya masyarakat, dengan konflik yang panjang, ternyata sangat pas berada di damkar. Oh, sangat pas. Sangat pas. Sehingga cita-cita yang kita maksud tadi adalah setelah kita memimpin damkar ini, setelah jadi camat memimpin damkar OPD apapun yang kami ditampilkan, tidak akan lagi kita berbicara bagaimana beradaptasi. Sudah mudah karena di damkar ini kelihatannya mudah, tetapi kalau salah meletakkan dasar, maka karena di tempat ini jumlah 82 orang, bagaimana meletakkan fondasi dasarnya adalah disiplin. Satu itu. Kita sendiri tentunya mudah-mudahan damkar kebetulan kenapa kami kuat di sini, ada beberapa pemimpin saya di sini ex memimpin wilayah, satu mantan camat Lauti, mantan camat Benua, mantan lurah, ya, yang lain dari berbagai disiplin ilmu, warisan para mantan. Kemudian ada satu yang membesarkan kami di sini, budaya kebersamaan. Di sini tidak ada ketika berada di ruang makan sekeluarga semua. Dan di sini jawabannya tidak ada yang jadi rahasia. Semua dibuka. DPA bukan rahasia, DPA di atas meja. Silakan lihat. Hanya satu di sini rapat evaluasi hampir setiap saat. Ya, setiap saat. Begitu ada yang bekerja, rapat kecil. Sehingga di ruangan kadis saya kasih keluar sofa,
kadis bukan untuk duduk di sofa, Iya. tetapi bersama pemimpin memikirkan terus kemajuan OPD ini, Iya. sehingga insya Allah target kami, cita-cita kami setelah 2023 teman-teman kami sudah ada landasan untuk berbicara program yang sudah tertuang dalam SOP. Dan cita-cita pribadi Damkar ini menjadi ikon Kabupaten Bandung Selatan. Amin. Kalau orang curiga, Bapak membuat infrastruktur sampai pendidikan desa ini sudah dekat mau pemilihan 2024. Gimana itu? Ya, benar. Jawaban dan hal itu pasti muncul di orang-orang. Pasti, itu makanya saya tanyakan dulu ya untuk mewakili publik. Jadi, Tetapi satu lagi yang kami tegaskan bahwa kami bekerja ini berdasarkan instruksi nasional. Dimulai dari Permen, Kepmen 641.3 bahwa wajib negara memfasilitasi redkar sampai ke tingkat desa. Dan ini terdaftar secara online, terverifikasi secara online digital. Sehingga berbicara politik kami di luar tanah itu, tapi berbicara kemanusiaan dan pendekatan pelayanan kami ada di sana. hatinya Bapak untuk mengabdi. Kalau melihat dari wajah-wajah sahabat-sahabat kita ini, Serikan ya. Serikan kita ini, ada kebahagiaan tentunya ketika setelah melihat mereka semua. Tapi kemudian nasibnya juga. Iya. Gimana? Insya Allah kami sudah jawab. Pertama, yang sudah mengabdi cukup lama, ada yang OPD dari OPD dari lama. OPD lain. Jadi dari OPD lama sudah ternyata kita lihat masa kerja sudah ada 14 tahun. Langsung kami bergerak bersama seluruh pejabat dan alhamdulillah atas perjuangan teman-teman bersama Bupati kita diberi ruang untuk membuat lompatan-lompatan dalam ketiga K. Untuk membantu mereka yang sudah lama mengabdi di sini dikeluarkan aturan afirmasi. Bagaimana afirmasi? Untuk membedakan antara pendaftar baru dengan yang sudah mengabdi. Afirmasinya salah satu adalah pendidikan di Ciracas. Kita sudah anggarkan Bupati Malang kemarin menambahkan kami lagi 600 juta lebih ya. Kan harus diceritakan kenapa tadi panggil Pak apa namanya pematerinya Ya. Sepakat. Tadinya kami pengen jumlah lebih banyak di sini kalau kita datangkan. Iya. Tetapi infrastruktur Oh. yang tidak bisa kami pinjam karena pendidikan di Ciracas di sana fakta seperti kenyataan yang kita temui. Salah satunya fire ground. Ya, fire ground itu bagaimana menghadapi api besar yang sampai 3000 derajat. Kita harus masuk situ. Kemudian ada namanya ruang gelap dan sempit yang menggunakan scuba. Kemudian tempat rappelling. Kemudian alat peralatan yang harus ada di situ karena ini untuk berbicara kebencanaan, berbicara penyelamatan. Tadinya berpikir insya Allah kalau kita juga punya cita-cita 2-3 tahun Bupati mensupport kami, anggaran pusat juga kami harus mendirikan di sini pusdik. Minimal pusdik kecil. Ya pusdik kecil karena untuk menjawab juga peningkatan kapasitas redkar yang ada di bawah. Karena kami harus butuhkan tempat-tempat rappelling, tempat-tempat pelatihan fisik, tempat-tempat fire ground, tempat-tempat penggunaan scuba, dan alat-alat ini sangat mahal. Saya pernah berkoordinasi bersama teman-teman bagaimana caranya kita datangkan saja infrastrukturnya. Tetapi setelah kami tinjau pusdik di sana, ke depan mungkin kita bisa lakukan dengan alat-alat yang mereka, tetapi itu sangat mahal. Yang memungkinkan kita ke sana dulu dengan catatan bahwa yang berangkat ini adalah cikal bakal senior di sini. Yang terdaftar pertama di Sultra di Korea Selatan bawah, damkar pertama di Konsel ini ada 82 orang. Setelah pendidikan 82 orang, tentunya kita tidak datangkan lagi penyuluh dari sana. Kami sudah jadi pelatih semua. Sudah bersertifikat nasional dan LAN. Sehingga mahal hari ini, tetapi tahun berikutnya dia menjadi murah karena pelatihnya sudah ada. Oke, sebelum kita closing, ada satu bacaan tadi di warkopnya kita. Itu apa sih tadi? Bukan Mensa. Mensa. Apa itu Mensa? Mensa itu adalah mengingatkan kami waktu pendidikan. Ada ruang makan kami yang masuk pun harus hormat, duduk siap, duduk militer makan sehingga kami selalu mengingat. Nah, ini tempat tempat makan. Oh iya. Dan ini untuk menjawab Pak, di luar kami tidak terpaku dengan ruangan yang ada inovasi-inovasi terus dari teman-teman. Akhirnya di luar kami ada propos yang dibikin sendiri, kemudian ada mensan tempat merokok. Karena di sana di sini tidak boleh merokok di dalam ruangan, harus di mensan. Kemudian ada
kantin Dharma Wanita yang sebelahnya. Kemudian ada workshop, ada bengkel. Ada bengkel. Di depannya lagi ada tempat kebugaran yang belum dibeli oleh negara, tapi kami yang membuat. Ini asik juga itu dibikin sampai di tingkat desa ya seperti itu. Iya, insya Allah. Dibikin juga seperti itu. Pos Redcar Alam kita sudah buktikan, ada kita buat satu kemarin yang Iya. mewakili Sulawesi Selatan dalam lomba desa di Asim. Di sana sudah ada pos Redcar dan sudah ada 3 orang yang kita kasih pakaian dengan latihan. Sudah dilatih juga seperti itu ya. Sebagai closing mungkin ya, kita langsung sebagai closing. Dan dulu sebelum ke situ bahwa bapaknya kan sebagai tetap ditempatkan oleh bupati menjalankan perintah bupati. Hadirnya bapak perwakilan dari bupati, pemerintah di sektor pendidikan desa. Kalau mau dipindah, bagaimana dengan kader-kader yang ada yang sudah disiapkan? Iya, alhamdulillah dengan metode yang kami sudah bangun bersama. Begitu saya bergerak, tetap lokomotifnya karena OPD itu kenapa dia menjadi lemah ketika pemimpinnya dipindah, tidak ada dasar yang diletakkan. Kami sudah membuat dasar, salah satunya SOP terbanyak mungkin baru dinas kami dan SPM kami itu yang akan menjadikan program-program yang tidak kecuali ada program peningkatan. Sehingga Bupati karena kami ini adalah salah satu bawahannya yang akan berada di mana-mana saja suatu saat. Ketika kami pindah sudah ada kader kami. Siapapun yang datang di sini atau paling tidak orang kami yang naik di sini sudah tertata. Insya Allah kita akan rampung dalam bentuk semua aturan-aturan sehingga masuk di 2024 kita tidak mengurus lagi dasar, tetapi mengurus program yang sudah ada. Tugas dan fungsi Bapak sudah dijalankan, itu akan kita doakan bersama menjadi harapan kita. Silakan sampaikan ke publik kepada masyarakat apa yang menjadi harapan Bapak, himbauan Bapak terhadap fungsi dan tugasnya dan bukan Bapak tentunya juga masyarakat. Silakan. Pertama-tama kepada seluruh publik kami di Kabupaten Selatan dan yang di luar sana, bahwa pertama damkar yang selama ini selalu dianggap bahwa dinas yang hanya menunggu, paradigmanya berubah karena kita sudah disematkan dengan penyelamatan. Damkar ini adalah insan-insan yang harus berada di sini dengan korsa insan kemanusiaan. Sehingga kami, kenapa hari ini ada emblem militer melekat kepada kami, baret kami pun seperti militer, karena kami adalah kesiapsiagaan tinggi. Sehingga jatuhnya di kanan itu ada Yuda Bramajaya. Jadi Yuda Bramajaya diartikan perang melawan, api dan menang. Jadi kami berbicara perang. Terkhusus kepada masyarakat tentunya tunggu inovasi-inovasi kami dan kami akan bergerak untuk turun ke masyarakat sampai ke desa dalam edukasi bagaimana pencegahan, penanganan sampai dengan hal-hal yang menjadi landasan-landasan masyarakat dalam hal kita bangun daerah Konawe Selatan ini secara bersama. Tentu kebencanaan ini bukan hanya diurus oleh Dinas Pemadam Kebakaran, tapi seluruh insan manusia di Kabupaten Konawe Selatan dan Indonesia. Kebencanaan itu adalah hal yang mengerikan dan hal yang harus ditangani bersama. Kemudian tentunya harapan-harapan kita semakin banyaknya masyarakat memahami, mengetahui tugas-tugas kami. Tentunya pemadam itu bukan sebuah hal yang menjadi hal yang biasa dibully, nanti datang sudah habis. Benar. Kenapa? Terjadi di seluruh daerah karena kebakaran itu di angka 15 menit sebelum kami tiba sudah luluh lantak. Dan kemiskinan paling cepat adalah kebakaran. Tetapi dengan hadirnya teman-teman Redcar di desa dan hadirnya pemahaman-pemahaman tentang kebencanaan di desa akan mengurangi gejala ini, dan damkar itu akan memperbaiki hari demi hari bersama Bupati, pimpinan daerah seluruh dengan DPR tentu akan mensupport kami melalui anggaran sehingga UPTD yang kami bentuk akan menjawab respon time yang 15 menit sudah berada di lokasi. Itu harapan-harapan kami dan tentunya kami atas nama perwakilan daerah ingin lebih baik dalam sisi pelayanan dan ini menjadi komitmen kami. Dan pelan-pelan pemerintah daerah sudah memberikan kami ruang-ruang untuk pengusulan infrastruktur. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih banyak dan pemirsa.
hadirnya pemerintah di setiap lini di masyarakat di tengah-tengah kita menjadi harapan kita semua tentunya, dan itu juga menjadi kewajiban pemerintah. Dan mereka relawan pemadam kebakaran sudah hadir di desa-desa, dan ini akan diwujudkan terus menerus. Pertanyaan kemudian bagi kita semua adalah, sudah hadirkah Redcar dalam jiwa kita masing-masing sehingga kita bisa berperan membantu pemerintah? Pemerintah tidak akan sukses membangun ketika kita sebagai masyarakat tidak turut memberikan peran-perannya. Terima kasih atas perhatian Anda bersama sahabat-sahabat semua yang ada di Damkar Kabupaten Konawe Selatan. Hari ini memberikan sapaan untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrolnya